rawan betul kalau ada orang yang bukan haknya dia, nggak punya hak hukum, ya, nggak punya legal standing istilahnya. Pernah saya debat di TV swasta waktu itu yang legal standing aja nggak ngerti, terus tiba-tiba melaporkan kita ini yang melakukan itu, karena akhirnya ditolak juga, malu-maluin aja itu. Jadi karena itulah Rocky Gerung, kalau sampai Anda sampai diproses, Anda orang baik, karena waktu kita sidang ijazah palsunya Jokowi, Anda bersedia jadi saksi ahli, ya, atau memberi keterangan ahli. Jika Anda diproses, saya Egy Sujana bersedia menjadi advokat Anda, insya Allah. Saya mendengar atau melihat ada di medsos akan ada pelaporan kepada saudara Rocky Gerung yang akan dilaporkan nanti jam 20 kalau tidak salah oleh satu komunitas lah, nggak perlu kita sebut, tapi yang ingin saya soroti adalah perilaku penegakan hukum yang tidak benar. Jadi pertama, kalau hal-hal yang mengkritik penguasa dilaporkan, itu ngapain kita pakai istilah negara demokrasi, ngapain kita pakai istilah negara hukum? Itu kan hal yang sudah dijamin oleh undang-undang. Setidaknya pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 lagi, kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan. Jadi kok dilaporkan itu, saya nggak ngerti gimana ilmu hukumnya itu, ya. Apalagi saya sebagai posisi advokat, ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tahun 2003, bukan 23 ya, 2003 itu tidak boleh lawyer itu diadili, digugat atau dipidana, dituntut secara pidana, tidak boleh, karena ada imunitas sebagai advokat dalam konteks pembelaannya pada klien. Nah, Rocky kita tahu dia kaum intelektual, dia bebas berpendapat. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya kategori penghinaan dan lain sebagainya, itu harus dengan hak jawab, bukan laporan polisi. Hak jawab yang merasa dihina. Jokowi merasa dihina, ya jawab dong, aku nggak suka. Kalau mau melapor ya Jokowi sendiri, bukan nyuruh-nyuruh orang lain atau orang-orang sok-sok cari muka penjilat gitu loh, penjilat itu, ya, mau minta proyek kali nggak ada kerjaan orang gitu kan, apalagi mau pemilu gitu. Itu tidak dibenarkan dalam ilmu hukum. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian dengan rasa hormat saya kepada Kapolri, ya, Bapak Jenderal Sigit Listio, ya, untuk tidak menerima laporan, karena itu nggak masuk ranah hukum yang dibicarakan dalam pengertian untuk penegakan hukum yang benar. Dan Anda sebagai Kapolri juga menjelaskan tentang program restorasi justice. Nah, restorasi justice itu rasa keadilan yang dikedepankan untuk dipersoalkan gitu loh. Maksudnya kalau memang betul ada penghinaan, ya tolong jangan cepat-cepat terus laporan polisi terus ditewak cek sunama, ya, ditangkap. Ya, tidak dong. Ada yang keberatan, yang merasa dihinanya itu sendiri yang harus melapor. Sekali lagi demikian. Maka oleh karena itu ke depan ini udah nggak bisa diinikan. Dan saya juga waktu omong di Solo, ya, tentang people power, ada juga yang melaporkan tuh di Polda Jawa Barat. Alhamdulillah polisi sangat cerdas dan profesional, jadi presisinya itu benar, prediktifnya itu benar, ya, nggak ada pelanggaran hukum kita. Orang ini bagian wilayah untuk menyampaikan aspirasi kok, ya,
bahkan memakjulkan presiden juga boleh kok. Undang-undang mengatur begitu boleh, asal konstitusional, asal kita betul-betul menjaga tidak anarkis, tidak membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Sekedar aspirasi nyampaikan, saya nggak suka kamu, kenapa? Kok kamu sendiri yang merasa suka boleh? Masa kamu sendiri yang suka boleh, kita nggak suka nggak boleh? You suka boleh, saya nggak suka juga boleh. Itu undang-undang tuh melingkupi hak dan kewajiban bagi warga negaranya yang dilingkupi di satu negara itu, gitu loh. Jadi kok blow on gitu ya, menurut saya itu blow on betul kalau ada orang yang bukan haknya, dia nggak punya hak hukum, ya, nggak punya legal standing istilahnya. Pernah saya debat di TV swasta waktu itu yang legal standing aja nggak ngerti, terus tiba-tiba melaporkan kita ini yang melakukan itu, karena akhirnya ditolak juga, malu-maluin aja itu. Jadi karena itulah, Rocky Gerung, kalau sampai Anda sampai diproses, Anda orang baik, karena waktu kita sidang ijazah palsunya Jokowi, Anda bersedia jadi saksi ahli ya, atau memberi keterangan ahli. Jika Anda diproses, saya Egy Sujana bersedia menjadi advokat Anda, insya Allah, jika diperlukan. Kalau enggak, menurut saya nggak perlu, karena ini bukan ranah hukum yang harus dipolisikan gitu loh. Jadi poin pentingnya seperti itu, jangan sampai kita ini terkena ayat Al-Quran, surat Al-An'am ya, ayatnya 123. Nah, di dalam surat ini menarik sekali ya untuk dimengerti oleh banyak orang, karena saya harus berpendapat dengan dalil-dalil yang dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh hukum, tidak boleh sembarangan gitu loh. Al-An'am itu surat ke-6 ayatnya 123. Nah, di sini dikatakan ya bahwa dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Nah, ini Al-An'am ayatnya 123. Jadi sangat jelas disampaikan tadi, di dalam Al-Quran ini ada pembesar-pembesar yang jahat. Nah, pembesar tidak mungkin Egy Sujana disebut pembesar. Saya tidak punya jabatan. Yang disebut pembesar adalah presiden, menteri, DPR, pimpinan partai politik, dan jabatan-jabatan strategis lainnya ya di lembaga negara, apakah dari Mahkamah Agung, apakah dari Komisi Yudisial, apakah dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan semua unsur pejabat. Nah, di situ disebut pembesar-pembesar yang jahat. Tentu limitasi pengertian jahatnya adalah pelanggaran hukum. Karena kalau tidak melanggar hukum ya tidak jahat. Orang yang jahat adalah yang melanggar hukum. Nah, hukum mengatur tadi untuk kita boleh berkritik, kita boleh menyatakan pendapat. Lalu pertanyaan seriusnya, kenapa ada yang melaporkan? Ini berarti pendidikan kewarganegaraannya, pendidikan pengetahuan hukumnya tuh blow on, nol gitu loh ya. Jadi oleh karena itu Rocky Gerung dengan gayanya terus berkibar untuk Indonesia yang insya Allah bertakwa kepada Allah, Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa golongan apapun.